Terpujilah Tuhan namamu kekal sampai kekal, selamanya sampai selama-lamanya. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan telah kami lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan, baik pujian, penyembahan, dan semua pemain musik dan musisi, semua yang terbaik bagimu. Dan kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini adalah kebenaran dan kehidupan yang sungguh-sungguh membebaskan dan memerdekakan kami semua dari segala kutuk dosa, dan untuk menyatukan kami semua dari tembok-tembok pemisah dan benteng-benteng yang memisahkan. Biarlah Allah sebagai pemersatu kami pada pagi hari ini boleh terjadi di dalam kehidupan kami semua. Oleh sebab itu kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Damai sejahtera bersama Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik saudara kekasih, pada pagi hari ini kita akan dengarkan firman dengan seksama, dengan hati yang mengasihi, yang melayani, dengan hati yang taat dan setia untuk berbakti, sehingga kami di sini bisa mendengarkan, menerima, memahami, mengerti, bahkan menjadi semua pelaku-pelaku kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan kami, mari kita angkat firman-Nya pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Efesus pasal ketiga ayat 6 sampai yang ke-8 saja ya. Ini cukup 3 ayat tetapi mempunyai arti yang sangat luas dan dalam serta lebar. Mari kita baca bersama-sama Efesus pasal 3 ayat yang ke-6 dan 8. Sudah terima HP semua? Buka Alkitab. Kita baca bersama-sama Efesus pasal yang ketiga ayat 6 sampai yang ke-8, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan serta dalam janji Allah dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Amin. Jadi yang pertama di sini adalah yaitu konteks zamannya. Zaman dulu itu yaitu di sini sifatnya multikultural, artinya berbagai suku-suku, berbagai bangsa-bangsa, dan otomatis bahasa-bahasa. Ya, oleh sebab itu di sini penting ya. Kenapa di sini harus dipersatukan? Ya karena itu tadi. Ya, multikultural. Nah, jadi untuk mempersatukan itu ya yang multikultural itu pada saat itu di sini di Israel ya, pada zaman dulu. Seperti bait Allah di Yerusalem ada tembok pemisah di sini. Yaitu antara orang Yahudi dan orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang yang lain. Itu ada tembok pemisah. Ya, di situ ada orang Persia, ada orang ya mana Italia, ada orang Arab, ada orang-orang yang lainnya yang tinggal di negeri itu. Dan pada sifatnya di sini di Yerusalem itu yang bisa masuk di Yerusalem atau di kota itu ya di sini orang asing tidak bisa masuk di ikut ibadah di Yerusalem itu. Nah, oleh sebab itu ada tulisan yang melarang bahwa siapa yang masuk di situ akan dihukum, ya, bahkan dihukum mati. Nah, oleh sebab itu adalah yang disebut pemisah atau tembok
yang memisahkan antara orang Yahudi dan non Yahudi. Itu pada kontraknya saat itu. Jadi di bait Allah ini, sekali lagi saya ulangi, itu yang hanya bisa masuk beribadah itu orang Yahudi saja, dan yang lainnya tidak bisa. Nah karena itu diberikan yaitu apa itu namanya itu ya peringatan, tidak boleh orang asing yang masuk yaitu di Yerusalem mengikuti ibadah atau di tempat kudus itu, karena akan mendapatkan sanksi yaitu hukuman. Nah itulah tembok pemisah. Ya. Lalu di sini ya Rasul Paulus menjelaskan ya dalam ayat yang ke-6, orang-orang bukan Yahudi turut menjadi ahli waris, anggota-anggota tubuh dan peserta dalam Injil atau dalam janji. Jadi orang-orang Yahudi di sini Rasul Paulus menegaskan ya boleh pada saat ini ya untuk atau pada saat itu ya ketika Kristus telah mati di kayu salib dan menjadi yaitu menjadi ya untuk menghancurkan atau untuk merobohkan tembok pemisah atau menjadi bomnya ya. Jadi Yesus Kristus menjadi rudal pada saat itu ya untuk menghancurkan benteng pemisah atau tembok pemisah antara umat Yahudi dengan non Yahudi. Jangan ngetik, nggak firman Tuhan dulu. Saya bingung jadinya nanti. Nah ini yang saya ya khotbahin di sini kok ngetik sendirian. Nah dengarkan, perhatikan, ini penting. Kita ibadah sebentar tidak lama, ini manfaatkan untuk memuji menyembah Tuhan dan manfaatkan sungguh-sungguh untuk ya mendengarkan firman. Nah itulah sebabnya ya di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa ya tidak ada tembok yang memisahkan antara umat Yahudi dengan Yahudi atau non Yahudi. Ya, karena Kristus adalah yang jebol atau yang menghancurkan tembok pemisah itu. Nah ini adalah penjelasan dalam konteks perjanjian lama ya atau PL-nya seperti itu. Ya. Bahwa di sini kata kunci ya di sini artinya warisan yang sama, derajat yang sama, tidak ada kelas-kelasan atau tidak ada perbedaan. Ini dalam bahasa Yunani-nya dijelaskan di sini ya, sinkleronomus. Sinkleronomus ini artinya tidak ada ya tingkatan-tingkatan, tetapi memiliki sesuatu yang sama atau hak yang sama. Ya. Dan kemudian bagaimana ya dengan konteks zaman yang sekarang ini? Yang zaman sekarang ini ya bukan tembok yang memisahkan, bukan tembok yang memisahkan bagi orang-orang untuk datang beribadah dan untuk datang ke gereja, tetapi di sini ada hal-hal yang ya yaitu seperti ya ini suku ini dari suku A, suku B, suku Jawa, suku Kalimantan, suku Bugis, suku ini dan suku itu ya ini menjadi terpisah-pisah. Ya karena apa? Ya karena di sini ada ya ada doktrin-doktrin, ada berbagai versi, ada pemahaman yang sifatnya wah gak cocok dengan ini, gak cocok dengan suku ini, gak cocok dengan cara ini, ya dan lain sebagainya. Ya ada gereja besar, ada gereja kecil, ada gereja lokal, ada gereja terbesar, ya di situ. Ya itu adalah memisahkan atau termasuk mengkelompok-kelompokkan. Tidak ada yang dijelaskan di sini sebenarnya adanya benteng yang sudah roboh itu, tetapi
saat ini masih ada benteng yang masih berdiri, yaitu masih memisahkan golongan ini, golongan itu, ya liturgi ini, liturgi dari situ, ya gereja ini, gereja itu, ya ada gereja kecil, gereja besar, gereja yang seperti ini kurang cocok, yang seperti itu, ya kok gitu, ya ibadahnya dan lain sebagainya. Tetapi yang sangat penting kita di sini bahwa Injil itu, ya yang mempersatukan, yaitu Kristus, ya yang merobohkan tembok pemisah. Tidak ada perbedaan antara suku-suku, antara bangsa dan bangsa, antara negara dan negara, baik itu kecil maupun besar. Jadi tidak ada gereja kecil, tidak ada gereja besar, tidak ada negara kecil, tidak ada negara besar, tidak ada ya orang miskin, tidak ada orang kaya, tidak ada konglomerat, tidak ada milioner, ya miliarder dan lain sebagainya, atau siapapun petani, pedagang, ya atau buruh, atau seorang pegawai dan lain sebagainya. Karena apa? Kristus yang telah merobohkan tembok-tembok pemisah itu. Oleh sebab itu penting, ya kita menjadi umat Kristen di sini jangan masuk golongan yang terpisah-pisah, terpecah-pecah, terbelah-belah, sehingga kita adalah menjadi satu bagian di dalam, yaitu Kristus Yesus sebagai bom besar, sebagai rudal yang menghancurkan tembok-tembok pemisah. Yang ada hanya adalah persatuan, kesatuan umat seluruh bumi ini. Tidak ada perbedaan, baik negara-negara manapun dan siapapun boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus, yaitu bisa masuk ke gereja. Jadi siapapun boleh masuk ke gereja, siapapun ya boleh memuji dan menyembah Tuhan, beribadah, hak sama, derajatnya sama. Ya pada saat itu Kristus ketika disalibkan kemudian mati, ya berkata Eloi Eloi lama sabachthani, artinya di sini tidak ada perpisahan satu dengan yang lainnya. Tirai telah terbelah menjadi dua. Jadi tidak ada itu imam, tidak ada pendeta, tidak ada jemaat, tidak ada diaken, tetapi semuanya punya hak yang sama, memiliki hak yang sama untuk beribadah, untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Nah ini sangat penting. Jadi kita tidak boleh di sini membedakan antar suku, membedakan antar golongan, tidak boleh kita membedakan antar negara. Ya kalau negara ini adalah temanku, ya kalau negara itu musuhku. Sekarang ini ya terjadi seperti itu. Ya ada yang mendiskriminasi negara A, ada yang menyanjung negara B, ya ada yang ikut golongan negara ini, ada yang mengakui golongan negara yang lain dan lain sebagainya, sehingga di sini seolah-olah Kristus terpecah-pecah. Kristus itu tidak terpecah-pecah. Kristus itu hanya satu. Kristus itu hanya pemersatu. Jadi satu di dalam negara, berbagai bangsa menjadi satu, yaitu Kristus Yesus sebagai pemersatu. Inilah kebenaran Injil. Tuhan memberkati. Amin. Dia adalah Tuhan Yesusku. Dia adalah yang punya kuasa.
mendengar. Kami adalah umat kepunyaan Kristus semua, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Karena tembok pemisah sudah Tuhan robohkan dan Tuhan hancurkan. Yang ada hanyalah persatuan dan kesatuan bagi negara-negara, bagi bangsa-bangsa, dan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pemersatuan yang Kau jadikan sebagai tonggak dan dasar hidup kami sebagai umat manusia untuk membangun kehidupan yang layak, damai, sejahtera, aman dan sentosa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.